kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami akan membahas tentang bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Timur melalui Dinas Pertanian kepada ratusan kelompok tani di 12 kecamatan di kabupaten tersebut. Bantuan ini, pendengar, berupa alat dan mesin pertanian yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan para petani. Nah, untuk mengetahui lebih lengkap bersama kita pagi ini, pendengar, Kepala Dinas Pertanian Manggarai Timur, Pak John Sentis. Selamat pagi, Pak John. Selamat pagi, Ibu. Salam sehat dari Borong, Manggarai Timur. Salam sehat juga dari RRI SP Labuan Bajo. Terima kasih sudah bersama kami di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo pagi ini, Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih. Pak John, bisa Anda jelaskan latar belakang dari program bantuan alat dan mesin pertanian yang diberikan kepada kelompok tani di Manggarai Timur ini, Pak? Oh iya, terima kasih. Selamat pagi untuk seluruh pendengar radio RRI Labuan Bajo, khususnya segenap masyarakat petani Manggarai Timur. Pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa latar belakang bantuan pemerintah, ini bantuan pemerintah pusat ya melalui Kementerian Pertanian, yaitu nama programnya Pompanisasi. Ini program secara nasional dilaksanakan, termasuk di Kabupaten Manggarai Timur. Jadi latar belakangnya adalah dalam rangka untuk peningkatan produksi beras secara nasional, karena berdasarkan data bahwa dunia saat ini, termasuk kita di Indonesia, dihadapkan dengan kondisi diperkirakan akan terjadi krisis pangan secara global. Maka pemerintah pusat itu mencanangkan program pompanisasi untuk peningkatan produksi beras secara nasional, dan di Kabupaten Manggarai Timur program ini mendapat dukungan luas dari pemerintah, khususnya melalui Dinas Pertanian, mendistribusikan mesin-mesin yang dialokasikan ke Kabupaten Manggarai Timur. Demikian kami jelaskan. Iya, apa saja jenis alat dan mesin pertanian yang diberikan kepada kelompok tani dan bagaimana proses pendistribusiannya, Pak John? Oh ya, jenis-jenis mesinnya itu jelas untuk mesin-mesin di lahan basah untuk pertanian sawah, juga untuk bisa juga dimanfaatkan di lahan kering. Jenisnya itu pertama itu adalah traktor roda 4. Traktor roda 4 itu kan bisa di sawah, bisa juga di lahan kering. Terus traktor roda 2. Roda 2 itu memang spesial dia di sawah, penggunanya untuk membajak sawah. Terus mesin pompa air. Pompa air ini dengan berbagai jenis spek ukurannya, dimnya, ada yang 3 dim, 4 dim, 6 dim, dan seterusnya. Nah ini terus ada juga kultivator juga, itu untuk lahan-lahan pertanian untuk hortikultura ya. Jadi itu jenis-jenis mesin yang ini. Nah, pendistribusiannya setiap kali mesin-mesin ini ada melalui proses pengusulan ya. Data kan diminta dari Kementerian Pertanian. Kita usulkan tentu sesuai dengan potensi di setiap desa, di setiap kelompok tani. Karena ini program pompanisasi, maka fokusnya memang untuk memanfaatkan lahan-lahan sawah yang khususnya sawah tak ada hujan, tetapi ada air di situ, ada potensi air permukaan di situ, apakah air sungai, air danau, air permukaan, baru dengan menggunakan pompa mengambil air, menyedot air dari sungai itu, dari kali atau dari selokan, untuk dimasukkan di saluran irigasi yang ada maupun langsung ke sawah untuk
harus ada peningkatan peningkatan penambahan areal tanam baru, areal tanam baru dari sebelum ada pompa dengan adanya pompa. Jadi dampaknya harus ada ini. Demikian informasinya. Pak, tujuan utama dari program ini sebenarnya apa, Pak? Dan bagaimana Anda melihat dampak terhadap produktivitas pertanian lebih spesifik kami tanyakan di Manggarai Timur itu sendiri, Pak? Nah, karena program ini memang baru dilaksanakan di tahun 2024 ini, terutama memasuki musim tanam kedua di periode April sampai dengan September. Artinya dia dilaksanakan fokus ini di musim kemarau. Karena musim kemarau itu kan luas tanam padi kan pasti menurun karena dia hanya mengandalkan air-air yang tersedia ya. Artinya irigasinya sudah tersedia. Nah, dengan sistem pompa ini dia akan mengambil air yang selama ini tidak dimanfaatkan. Dengan sistem pompa ini otomatis ada peningkatan areal tanam baru. Istilahnya itu ada PAT, penambahan areal tanam baru ini. Nah, tentu diharapkan dengan luas tanam bertambah, ini akan ada luas panen baru yang akan terjadi di 3 bulan atau 4 bulan setelah penanaman itu. Dan itu pasti akan ada peningkatan areal panen dan peningkatan produksi tentunya. Oke, lalu bagaimana kriteria kriteria pemilihan kelompok tani yang mendapatkan bantuan ini, Pak? Apakah ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi? Ya, benar. Jadi syarat pertama itu kelompok tani itu memang kelompok tani yang sudah permanen ya. Artinya kelompok tani ini kan dia teregistrasi di dalam namanya aplikasi sistem informasi penyuluhan pertanian. Jadi kelompok tani itu semua teregistrasi secara aplikasi. Itu pertama. Yang kedua, kelompok tani itu memiliki potensi lahan sawah yang yang bisa ditingkatkan dia punya areal tanam melalui ketersediaan lahan tadi, ketersediaan petani dan ketersediaan air. Jadi ini yang paling utama sebenarnya. Di samping lahan juga ada air yang di situ yang tersedia dan bisa menggunakan pompa untuk mengairi persawahan. Sehingga dengan adanya air maka pasti petani akan melakukan tanam ya di luar musim yang reguler, karena sebelumnya kan tidak ada pompa, sekarang ada pompa, maka mereka memanfaatkan air yang tersedia itu dengan menggunakan pompa. Jadi itu sebenarnya syarat teknis yang memang teman-teman di lapangan akan memastikan ketersediaan air itu untuk begitu ada pompa ya langsung bisa dimanfaatkan air yang ada. Itu kurang lebih syaratnya. Iya. Pak John, selain memberikan bantuan alat dan mesin pertanian, apakah ada program pendampingan atau pelatihan yang diberikan kepada para petani untuk memaksimalkan penggunaan alat-alat tersebut selanjutnya? Benar. Jadi pelatihan itu terkait dengan mesin-mesin alat ini, alat dan mesin pertanian yang diberikan ini, itu dari supplier penyedia mesin-mesin ini ketika datang itu kita langsung mengundang kelompok tani. Jadi mereka diberikan training kilat begitu, training kilat tentang penggunaan pengoperasian dari mesin-mesin pompa, dan ada yang kita langsung bawa ke persawahan, ke kelompok ketika penyerahan. Di sana didemonstrasikan penggunaan itu, termasuk ke teknis perawatan pemeliharaan dari mesin-mesin yang dibantu ini. Jadi langsung karena mesin-mesin ini sebenarnya tidak rumit-rumit amat begitulah. Hanya
itu diberikan training cepat dan petani sudah bisa mengoperasikan. Ya. Iya. Itu yang selama ini diberikan. Terus petugas-petugas lapangan kita juga kan mereka juga pernah mengikuti bimbingan teknis tentang penggunaan mesin-mesin ini. Maka mereka ini juga yang akan senantiasa memberikan bimbingan teknis kepada kelompok-kelompok yang menggunakan mesin-mesin ini. Demikian kami jelaskan. Baik, Pak John, apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini dan bagaimana Dinas Pertanian mengatasi itu? Mungkin ada beberapa kelompok masyarakat yang ada di Manggarai Timur yang komplain begitu ya Pak atas pengadaan alat dan mesin pertanian ini begitu. Dan bagaimana pihak pemerintah melalui Dinas Pertanian menyikapi itu Pak John? Ya, tentu dalam setiap program pemerintah itu ya selalu ada komplain, ada tantangan. Komplain misalnya, kenapa yang mereka dapat kami tidak gitu. Jadi namanya bantuan pemerintah pasti selalu kurang dari kebutuhan masyarakat gitu. Tapi ya kita coba menjelaskan itu secara persuasif, secara baik dengan kelompok tani, dengan masyarakat semuanya. Kita menjelaskan bahwa ya kita manfaatkan dulu mesin-mesin yang ada ini. Artinya kalau memang di tempat itu bisa ditanam karena ada air tersedia, maka ya mungkin bergiliran pemanfaatannya. Karena mesin-mesin ini prinsipnya di mana air tersedia dan di situ ada kesiapan untuk mengolah lahan, maka mesin-mesin ini bisa dipinjam pakaikan. Terus dalam pelaksanaannya juga ini Dinas Pertanian tidak sendiri, tetapi juga dengan unsur TNI dari babinsa yang ada di seluruh desa di kecamatan juga terlibat dalam pengawalan program pompanisasi di Manggarai Timur ini. Ya, jadi mereka juga sangat proaktif, sangat membantu, memberi motivasi, memberi pendampingan kepada petani kita yang ada di Manggarai Timur. Kurang lebih demikian, Ibu. Oke, Pak, bagaimana koordinasi antara Dinas Pertanian dengan pemerintah kecamatan dan desa dalam memastikan program ini berjalan dengan baik dan tepat sasaran tentunya? Ya, betul ya. Ya, itu sudah pasti dengan pemerintah kecamatan, BPP, dengan desa, dengan PPL, dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di setiap wilayah itu pasti kita lakukan baik dari dinas sendiri maupun oleh BPP, oleh penyuluh, semuanya terlibat. Bahkan Pak Penjawat Bupati itu dia hadir di beberapa titik di Manggarai Timur juga untuk memberi motivasi pada saat penyerahan alat dan mesin pertanian ini. Dan itu sudah kita lakukan di beberapa bulan di tahun 2024 ini. Harapan Demikian, Anda, Ibu. Pak John, terhadap keberlanjutan program ini di masa mendatang, apakah ada rencana untuk memperluas atau mengembangkan program serupa? Nah, tentu tanggung jawab kami dari segi keberlanjutan daripada mesin-mesin ini kan, namanya mesin ini kan penggunanya untuk jangka ya katakan 5 tahun, 10 tahun, bahkan kalau pemanfaatan mesin ini bisa optimal, bisa dirawat dengan baik, maka sebenarnya seperti traktor roda 4 itu bisa sampai 20 tahun penggunanya. Begitu juga mesin-mesin lain, mesin-mesin pompa air, dan itu yang menjadi tekanan kita dalam di aspek perawatan. Perawatan ya, itu supaya menjadi perhatian agar manfaat dari mesin ini bisa dalam jangka panjang gitu. Ya, itu terus ya tentu karena ini program secara nasional, tentu kita tetap mengusulkan agar program ini juga akan tetap berlanjut di tahun yang akan datang ya, tahun 2025 yang akan datang. Artinya itu tadi untuk menjawab itu keluh kesah atau masyarakat atau
kelompok tani yang belum mendapatkan bantuan di tahun 2024 ini. Jadi usulannya tetap kita sampaikan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian gitu. Demikian Ibu. Baik, yang terakhir Pak John, apa pesan atau himbauan yang ingin Anda sampaikan kepada para petani di Manggarai Timur terkait dengan penggunaan alat dan mesin pertanian yang telah diberikan? Oke, tentu pertama mesin-mesin yang ada ini segera dimanfaatkan untuk mengolah sawah, mengolah sawah agar ada penambahan areal tanam di musim kemarau ini di MT2 di tahun 2024 ini. Ya, kalau pemanfaatan untuk sawah memang tidak bisa karena air yang tidak tersedia cukup, ya tidak memadai karena airnya memang tidak cukup ini, maka pemanfaatan berikutnya bisa untuk tanaman hortikultura, tanam aneka sayur, tanam melon, tanam semangka, ataukah bisa tanam jagung juga di lahan sawah maupun lahan-lahan kering di pinggir kali yang bisa ini, karena kalau sayur, jagung kan dia tidak perlu genangan air ya, dia cukup disiram saja. Artinya kebutuhan air ini kan minimalis. Jadi itu di musim kemarau ini. Yang berikut ya tentu itu tadi perawatan mesin-mesin yang ada ini secara optimal dan transparan di dalam pemanfaatan mesin itu di kelompok secara reguler melakukan evaluasi tentang penggunaan mesin-mesin itu bersama kelompok tani, bersama PPL kita yang ada di setiap desa. Itu barangkali dua hal yang kami himbau kepada segenap petani kita yang ada di Manggarai Timur yang sudah mendapatkan bantuan alat dan mesin di tahun 2024 ini. Demikian Ibu. Baik, Pak John, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya pagi ini bersama Pro 1 RRI-SP Labuan Bajo. Semoga program bantuan ini dapat meningkatkan kesejahteraan para petani dan kemajuan sektor pertanian di Manggarai Timur. Selamat pagi, Pak John. Oke, selamat pagi. Salam sehat ya.